Ya, oke, recording is in progress. Ya, jadi mata kuliah topik kita hari ini adalah berkaitan dengan teori. Mungkin akan buat teman-teman sedikit membosankan gitu ya. Saya mau udah wanti-wanti aja dulu di awal. Kita belajar sesuatu yang hmm, ya sangat teoritis mungkin ya. Ngapain sih kita belajar teori? Emang teori itu fungsinya buat apa? Kenapa kita harus tahu teori? Emang kalau misalnya tinggal baca doang nggak bisa dan segala macamnya gitu ya. Nanti mungkin kita akan sedikit aja membahas tentang fungsi teori dan juga jenis-jenis teori sosiologi. Nah, saya mau mencoba sistem baru nih. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik hari ini kepada random teman-teman mahasiswa hari ini yang hadir. Siapapun mungkin akan punya kesempatan untuk mendapatkan nilai lebih lewat menjawab pertanyaan. Tapi kalau ada yang mau bertanya duluan, alhamdulillah, jadi lebih aman daripada mungkin harus menjawab pertanyaan gitu ya. Sebentar, minum dulu. Jadi nanti boleh diperhatikan dengan seksama. Saya ingin mencoba, yaitu tadi cara baru. Apakah kira-kira kalau memberikan pertanyaan di akhir perkuliahan itu efektif atau tidak? Ya. Oke, jadi ini teori sosiologi. Teman-teman nanti dalam sepanjang perkuliahan menuju SKM ini, saya yakin kalian akan banyak dapat teori, materi tentang teori. Baik itu ini nanti ada teori sosiologi. Nanti mungkin ada lagi teori perilaku dan teori perubahan perilaku ada nanti di mata kuliah ini. Lalu kemungkinan teman-teman nanti ada teori epidemiologi dan segala macam teori-teori lainnya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya kok teori itu sebetulnya harus selalu disampaikan dan diulang-ulang kepada mahasiswa? Apa sih, sepenting apa sih teori itu gitu? Padahal kan kesannya teori itu adalah sesuatu yang membosankan. Apa yang harus kita kenal dari sebuah teori? Kenapa teori ini harus kita pahami dan segala macamnya? Mungkin ini hanyalah 5 macam contoh kegunaan teori. Sebetulnya prinsipnya sama untuk segala macam teori. Cuma kalau di sini kan spesifik yang sosiologi. Cuma ini kan ya tinggal diganti aja lah belakangnya gitu ya. Tapi pada prinsipnya segala macam teori yang nanti teman-teman pelajari itu adalah akan teman-teman pakai sebagai dasar acuan teman-teman melakukan apapun itu ke depannya. Even itu nanti penelitian, atau bahkan nanti yang lainnya berupa intervensi kesehatan dan segala macamnya, teman-teman perlu mengenal ada berbagai macam jenis teori. Ya, kalau di sini disebutkan teori itu adalah intisari dari hal-hal yang telah dipelajari. Jadi tuh kalau teman-teman belajar teori itu teman-teman tinggal ngikutin aja apa yang sudah ada, apa yang sudah dipelajari oleh para pendahulu kita. Teman-teman nggak perlu lagi menguji teori kita. Aduh, kayaknya kalau makan itu pasti kenyang deh. Itu teori saya, bener nggak ya? Ada nggak ya teori yang mengatakan kalau makan tuh pasti kenyang? Nah, teori itu sudah pasti dia sudah dilakukan sebelum kita dan sudah diuji kebenarannya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu nguji lagi.
Apakah yang saya hipotesis ya, kalau sebelum jadi teori kan hipotesis. Apakah hipotesis saya ini betul atau tidak? Kalau bentuknya sudah teori, maka itu sudah pasti benar. Gitu ya. Jadi kalau ada teori yang mengatakan bahwa setelah makan itu pasti kenyang, maka ya percaya bahwa teori, karena memang teori itu sudah dilakukan uji-uji sebelumnya. Nah, itulah namanya yang bisa kita sebut sebagai teori. Jadi kita udah kayak jadi punya jalan pintas saja, kita nggak perlu menerka-nerka apakah lingkungan itu berhubungan dengan kesehatan, apakah perilaku itu berhubungan dengan kesehatan, apakah genetik itu berhubungan dengan kesehatan. Kita tidak perlu lagi menguji lagi karena ternyata ya sudah ada yang pernah menguji itu dan sudah dipastikan kebenarannya, yaitu dulu ada H.L. Bloom namanya gitu ya, teori apa yang berhubungan dengan kesehatan. Kayak gitu. Nah, dengan teori kita juga bisa karena tadi kita udah punya panduan ya, misalnya kayak kesehatan itu dipengaruhi oleh A, B, C, D gitu ya. Jadi ketika kita mau mempelajari sesuatu hal yang lebih, kita jadi bisa mendapatkan gambaran, oh jadi ternyata orang itu sehat karena lingkungannya sehat. Oh ternyata orang itu sehat karena perilakunya sehat, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti dengan kenapa dia berperilaku A, B, C, D, cari deh teorinya. Apa ya yang sekiranya membuat dia berperilaku seperti itu? Kemungkinan besar sudah ada teorinya. Tinggal kita memilih mau pakai teori yang mana. Nah, karena teori ini banyak banget. Teori sosiologi aja ada banyak. Ini nanti kayak saya cuma ngambil beberapa aja. Teori perilaku banyak. Teori perubahan perilaku pun banyak. Dan kita ambil yang paling-paling terkenal aja, bukan karena nggak mau mempelajari yang lainnya ya, tapi bisa jadi teori-teori yang sudah terkenal ini adalah teori-teori yang paling sering digunakan, paling relevan dengan kehidupan kita, yang sekiranya kita bisa lebih sering menemukan fenomena yang ada di lapangan pakai teori itu, gitu ya. Yang ketiga, dia berfungsi untuk mempertajam fakta yang dipelajari oleh sosiologi. Jadi kayak misalnya para sosiolog udah mencoba menghipotesiskan fenomena yang ada di lapangan gitu, fenomena sosial gitu. Lalu dia ingat, oh ada teori ini, oh itu kenapa perilaku masyarakat di sini tuh banyak konfliknya, ternyata karena bla 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 bla. Oh kita bisa masukin nanti teori konflik di dalamnya untuk bisa lebih mendetailkan alasan kenapa masyarakat itu masih suka berkonflik, misalnya seperti itu. Yang keempat, teori juga bermanfaat untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta. Karena kalau misalnya kita menggunakan penelitian itu berupa penelitian kualitatif, penelitian yang sifatnya datanya itu luas, yang kita harus mengkotak-kotakkan data-data dan fakta-fakta yang disebutkan oleh informan kita, teori ini akan sangat membantu. Oh, kita mengkategorikan dia sebagai perilaku. Oh, kita mengkategorikan bagian ini sebagai pengaruh lingkungan kayak gitu. Jadi fungsinya teori itu seperti itu. Jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman ada yang terfikir nih untuk memilih menggunakan metodologi kualitatif, bedanya sama teori kalau di kuantitatif itu lebih saklek dipakainya, terutama berkaitan dengan variabel-variabel. Kan kita kalau di kuantitatif itu untuk menguji teori kita, mengukur secara angka, kayak gitu kan. Sedangkan kalau di kualitatif, awalnya kerangka teorinya kita mau pakai teorinya health belief model gitu ya namanya. Tapi ketika di apa namanya hasil datanya kita, oh ada banyak jawaban yang tidak teridentifikasi di teori health belief model.
kira-kira ini bisa dimasukkan di variabel apa ya? Kalau tidak bisa dimasukkan di variabel tertentu, apakah kita bisa mencoba menguji hipotesis kita bahwa ternyata health belief model itu bisa dikembangkan? Kalau nanti ya, mungkin ini sekilas. Health belief model itu dulu hanya ada sekitar 4 atau 5 variabel. Tapi setelah ada penelitian, itu ada loh bisa ditambahkan satu variabel baru, yaitu namanya self efficacy gitu ya. Itu jadi variabel baru dari health belief model. Jadi artinya mengembangkan sebuah teori ke depannya itu sangat mungkin dari teori yang sudah ada. Tetapi kalaupun belum ada yang data yang bisa kita pakai atau setelah penelitian tuh belum ada data yang tidak terklasifikasi, ya berarti teori itu masih cukup relevan untuk dipakai. Paham ya? Jadi walaupun teori itu ditemukan tahun 19 sekian atau pada abad sekian, selama penelitian terbaru belum menemukan data di luar variabel-variabel yang ada, maka teori itu masih bisa kita gunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena, menjelaskan sebuah perilaku, ataupun menjelaskan apapun. Ya. Dan yang terakhir, dengan kita belajar teori, kita jadi tahu bahwa apa yang akan terjadi di masa mendatang berdasarkan kondisi dan data yang kita punya sekarang. Oh, trennya masyarakat itu begini, perilakunya seperti ini. Maka proyeksi ke depannya bisa jadi kondisi masyarakat adalah begini. Jadi kalau teman-teman tahu fungsi dari para epidemiolog itu kan salah satunya adalah memproyeksikan penyakit yang akan terjadi di masa mendatang. Termasuk nanti teman-teman dari epidemiolog juga menyusun program-program pencegahannya. Misalnya, oh nanti pada tahun sekian, pada bulan sekian, bulan deh biasanya, pada bulan sekian sampai sekian, maka tren kejadiannya adalah demam berdarah, misalnya. Dilihat dari pola perilaku masyarakatnya, dilihat dari data-data yang sudah ada, ternyata demam berdarah masih harus terulang di beberapa tahun terakhir misalnya. Maka bentuk intervensinya adalah jemput bola, ada petugas jentik ya yang liatin jentik untuk menilai jentik ada apa tidak. Jadi sebelum jentik itu berkembang jadi seekor nyamuk, si jentik itu udah dibumi hanguskan dulu ibaratnya. Terus juga jaga-jaga untuk ngecek apakah ada tempat-tempat air yang masih nampung air yang tidak tertutup kayak gitu. Jadi lebih ke pencegahannya apa, terus apa yang bisa kita intervensikan setelah kita melihat data yang sudah acuannya adalah pada teori gitu ya. Jadi ini fungsinya teman-teman belajar teori. Jadi kalau ngerasa aduh teori itu ngebosenin deh, teori itu mah teori doang kayak gitu kan biasanya kita gitu. Tapi dengan adanya teori justru hidup kita jadi lebih mudah. Kita jadi punya ancang-ancang, aku harus apa ya ke depannya kalau nanti kejadian ini terulang kembali kayak gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, teori sosiologi, teori apapun itu jenisnya banyak. Saya di sini hanya mengambil 6 contoh teori sosiologi yang keenamnya ini masih relevan untuk topik mata kuliah kita. Masih bisa dipakai untuk menjelaskan kejadian sosiologi yang ada di lapangan. Fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan kesehatan yang terjadi di lapangan, ini masih bisa terangkum dari 6 teori ini. Apakah, oh ya, teman-teman nanti kalau baca teori-teori apapun itu, mungkin akan familiar antara satu teori dengan teori lainnya. Kok mirip ya? Kok mirip ya? Kayak gitu. Biasanya yang membedakan hanya istilah-istilahnya aja, tapi prinsipnya sama. Cuma biasanya tetap ada variabel-variabel tertentu atau ada topik-topik tertentu yang jadi penekanan dari teori itu, gitu ya. Atau ada teori baru yang lebih melengkapi teori yang sebelumnya, itu pun juga ada. Kita lihat satu-satu ya.
Jadi teman-teman dari sini nanti tinggal cari kata kunci dari setiap teori aja. Karena gini, ketika nanti kita mau memilih menggunakan teori, kita tuh memang nggak harus hafal semua teori sih. Saya kalau disuruh ngafalin segitu banyaknya teori juga nggak kuat juga. Tapi minimal teman-teman punya kata kunci dari setiap teori atau gambaran dari setiap teori. Jadi ketika teman-teman menemukan fenomena sosial, teman-teman bisa nge-cross-check dengan teori yang kalian ingat gitu. Ini kayaknya sama teorinya si itu deh. Coba deh nanti aku searching lagi kenapa dia berperilaku A. Oh iya benar, ternyata di variabel teori ini disebutkan bahwa orang itu melakukan hal tertentu karena begini begini begini. Oh, jadi kita jadi lebih memahami perilaku orang lain setelah kita belajar teori gitu ya. Oke, teori yang pertama ini bisa dibilang adalah teori yang paling sederhana di antara teori yang lainnya. Teori aksi atau biasa disebut sebagai teori bertindak. Menurut Max Weber, orang bertindak berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman atas objek atau situasi tertentu. Sedangkan menurut Talcott Parsons, seseorang bertindak dipengaruhi oleh sistem sosial, budaya, dan sistem kepribadian. Artinya apa? Bahwa orang bertindak karena ada dorongan, karena ada alasan. Nah, ketika kita mau memahami perilaku orang, otomatis kita harus cari tahu alasan dia bertindak itu apa. Ini yang kemarin saya cerita, kita nggak bisa asal ngasih solusi dari perilaku orang. Oh, orang buang air besar di kali, maka kita langsung aja ngasih intervensi berupa penyediaan WC massal, misalnya. Lah, sedangkan kita nggak tahu mereka tuh melakukan itu karena apa. Apakah persepsi mereka itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Nah, itu loh yang akhirnya membuat banyak intervensi-intervensi kesehatan itu tidak tepat sasaran karena kita tidak tahu akar masalahnya ada di mana. Karena kita sebagai petugas kesehatan atau seorang SKM, kita melihat dari pola pikirnya kita. Oh, harusnya kalau misalnya buang air ya harusnya di WC dong. Ya karena kita terbiasa seperti itu. Sedangkan mereka tidak terbiasa dengan kondisi serupa. Mereka buang air di mana namanya di kali itu banyak event-event yang menemani mereka ngobrol, cuci baju, mungkin ada yang lagi masak, ngerebus air segala macam karena itu adalah waktu mereka untuk berbincang. Waktunya mereka untuk berinteraksi sosial dengan anggota kelompok lainnya. Dan kalau itu kita hilangkan, ya nggak akan menyelesaikan permasalahan. Paham ya? Jadi ini dasar dari setiap intervensi kita. Ketika kita atau kita ingin ngejudge orang sedikit aja ya, ingat-ingat teori ini, teori aksi, bahwa seseorang bertindak karena ada alasan. Nah, alasan ini yang perlu kita gali. Kalau nanti teman-teman belajar cara membuat program, sebentar ya, sebentar. Panas kamarnya. Jadi kalau teman-teman nanti belajar membuat program, teman-teman akan mengenal dengan yang istilahnya analisis situasi. Di analisis situasi, kita akan berusaha menggali alasan dan kebutuhan dari sebuah permasalahan. Nah, itu yang akhirnya kayak jadi dasar bahwa oh iya, kita kalau mau menyelesaikan permasalahan ya harus dari awal. Kita harus melihat sebelum kita menyusun sebuah program, ini program apapun ya, nanti teman-teman bekerja di manapun, bahkan di kehidupan sehari teman-teman. Ketika teman-teman mau memberikan sebuah intervensi, tanda kutipnya sebagai kayak apa ya, kalian mau nge-treatment orang lain ya, kok misalnya punya pacar, kalian pengen nge-treatment pacar kalian gitu ya, kalian harus tahu dulu kan kebutuhan mereka itu apa di saat itu. Jadi apa? Biar treatment yang kalian berikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka.
Misalnya pacar kalian yang cewek lagi ngambek gitu ya. Kamu harus tahu dulu ngambeknya karena apa. Kalau karena lapar, ya berarti harusnya dikasih makan. Bukan kalau karena lapar kamu ajak jalan-jalan, tambah tantrum itu pacarnya. Kan begitu kan? Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus benar-benar tahu dulu basic alasannya apa. Gitu. Jadi itu yang mendasari teori ini ada. Nah, termasuk menurut si Talcott ini, ternyata sistem sosial, sistem budaya, itu pun juga akan mempengaruhi perilaku. Makanya kalau waktu ini saya lupa deh, saya udah cerita kelas ini belum ya? Ketika saya melakukan penelitian di sebuah desa di daerah Banjarnegara, Banjarnegara itu sampingnya Dieng. Sebetulnya kalau Dieng itu masuknya Wonosobo ya. Nah, ini desa yang mepet banget sama Dieng. Jadi beda berapa kilo aja udah ganti Wonosobo tuh. Nah, tapi udah masuk wilayahnya Dieng gitu. Di sana itu masalahnya itu pada waktu itu adalah angka kematian bayinya tinggi, angka gizi buruknya tinggi pada balita. Kita melakukan penelitian secara pendekatannya etnografi. Waktu itu saya dan teman-teman dari Litbang. Kalau sekarang tuh apa ya? Saya nggak ngerti deh istilahnya kalau sekarang apa. Kalau dulu sih Litbang. Litbangkes dulu ya. Kita datang ke sana, kita berusaha mencari tahu ini permasalahannya ada di mana gitu ya. Sampai kita melakukan observasi, kita melakukan wawancara dan segala rupa untuk masalah gizi buruknya. Kalau membuat program atau kita ingin mengintervensikan, salah satu caranya adalah kita melihat potensi yang ada di sana. Nah, karena masalahnya gizi buruk, maka kita bisa melihat apa ya istilahnya tuh, sumber daya apa yang bisa kita olah untuk jadi bahan makanan, kan begitu kan? Nah, saat itu sudah diberikan intervensi berupa pemberian makanan tambahan dari apa ya? Waluh itu apa ya? Yang kuning itu Labu. labu parang. Labu ya, Oh. labu parang itu yang bentuknya kayak yang di Halloween gitu lah pokoknya. Nah, itu tuh kalau berdasarkan penelitian itu kan sebagai pengganti karbohidrat juga. Maksudnya seratnya juga ada, karbohidratnya ada. Maksudnya dia adalah makanan yang mengandung zat gizi tinggi. Nggak salah dong kalau misalnya puskesmasnya memberikan intervensi berupa cara mengolah labu untuk diberikan sebagai makanan pendamping tambahan untuk MPASI. MPASI kan 6 bulan ke atas ya. Karena pada saat itu anak usia 1 tahun, bayangkan ya 1 tahun nih kalian kok punya adik-adik keponakan umur 1 tahun, udah segede apa sih harusnya dan udah seaktif apa? Mereka masih makan tepung beras. Tepung beras tuh diaduk pakai air, itu yang disuapkan ke mereka setiap hari. Ibunya bekerja, rata-rata bapak ibunya bekerja di ladang, jadi anaknya itu kadang digendong di pundak belakang ketika mereka bercocok tanam itu, atau bahkan ada juga kalau punya keluarga dititipkan pada anggota keluarganya yang lain. Biasanya sama neneknya atau sama sepupunya kayak gitu-gitu. Tapi mereka hanya membekali tepung beras itu, tepung beras yang dibeli dari tukang sayur yang seharga satu bungkus Rp1.000 itu dipakai untuk 2 kali makan. Bayangkan. Jadi nggak salah dong kalau misalnya puskesmasnya mengintervensi, memberikan apa ya namanya itu, memberikan edukasi berupa pemberian makanan tambahan, pengolahan makanan tambahan dari labu parang. Nah, apakah berhasil? Gagal total. Sekarang kita mikir apa dong? Apa yang membuat gagal total? Padahal di sana labu parang berlimpah-limpah, banyak sekali. Tapi mereka nggak mau pakai. Kenapa? Ternyata di sana ada sebuah nilai dari makanan, ini nanti berkaitan dengan topik kita di PPT terakhir harusnya ya, bahwa makanan itu tidak selalu dianggap sebagai sebuah komoditi yang akan meningkatkan nilai gizi dari tubuh kita gitu. Tapi bahkan setiap makanan itu punya arti yang berbeda-beda. Nah, kebetulan di sana labu parang dianggap bukan makanan manusia.
tapi makanan ternak. Nah, di sini nih ada miss-nya ternyata. Jadi mereka tidak mau mengolah labu parang jadi bahan olahan pangan untuk anak mereka karena dianggap itu bukan makanan anak saya. Jadi mereka lebih prefer ngasih tepung beras daripada ngasih labu parang. Jadi teman-teman tidak bisa menyalahkan orang di sana bahwa nggak boleh Bu, ini banyak gizinya, ini itu. Lah, budayanya mereka yang melarang. Budaya mereka yang mereka sepakati bahwa labu parang bukan makanan manusia. Nah, otomatis kalau kita sebagai petugas kesehatan masih pengen memberikan intervensi yang sama dengan memberikan labu parang itu sebagai makanan manusia, otomatis ini harus ada yang diubah dulu nih nilainya. Harus ada yang kita intervensi dulu terkait jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan manusia. Kita harus sepakati apa kata mereka, atau kita cari penggantinya, atau kita berusaha meleburkan itu. Barulah intervensi kita bisa jalan. Gitu. Nah, jadi ini ya, jadi itu adalah dasar dari teori aksi, bahwa setiap perilaku itu pasti ada alasannya. Oke, clear ya? Yang kedua adalah teori sistem. Dia dikembangkan, diprakarsai atau ditemukan pertama oleh Bertalanffy, dan yang kedua dikembangkan oleh Parson. Pada prinsipnya, menurut Bertalanffy ini, dia menganggap bahwa sistem itu terdiri dari banyak komponen yang akan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dan menurut Parson, sistem ini adalah sistem yang dinamis. Artinya banyak hal yang akan membuat sistem itu gonjang-ganjing, tapi banyak hal juga yang bisa membuat sistem itu stabil, tergantung dari komponen-komponen yang ada di dalamnya. Karena menurut mereka, setiap komponen itu akan saling mempengaruhi satu sama lain, yang akhirnya membuat ketika ada satu yang bermasalah, maka semuanya bisa ikut bermasalah. Ketika ada satu kelompok atau satu individu aja yang berkonflik, maka bisa jadi seluruh sistem itu akan terkena imbas konfliknya. Itu adalah teori sistem. Nah, menurut Parson, ini ada 4 variabel utama. Yang pertama adalah latent pattern maintenance, yaitu bagaimana mempertahankan kesinambungan tindakan mengikuti norma atau aturan. Jadi di sini bisa dibilang kayak sebuah sistem itu sudah pasti ada norma atau aturan. Udah pasti. Kalau nggak ada itu, biasanya dia belum menjadi sebuah sistem. Karena kalau udah ada norma atau aturan yang harus disepakati, sistem itu baru bisa bekerja. Nah, jadi menurut Parson, ini gimana caranya nih mempertahankan norma yang sudah ada, aturan yang sudah ada, biar sistemnya itu tetap stabil. Ini menurut teorinya sih, teori sistem tadi. Yang kedua adalah integration, bagaimana menyatukan setiap bagian itu menjadi sebuah sistem. Apa yang bisa saling mendukung? Kalau misalnya saya ngerjain ini, kamu bisa ngerjain apa? Dan segala macamnya, biar tujuan utama dari sistemnya itu akan tercapai. Di nomor 3, goal attainment. Jadi, si bagian A punya target tersendiri, bagian B punya target sendiri. Gimana caranya menggabungkan setiap target itu ataupun meleburkan setiap target itu menjadi target bersama, dan ketika mereka mengerjakan target bersamanya itu sudah bukan lagi untuk ini untuk timku, oh ini untuk timmu, ini untuk kelompokku, ini untuk kelompokmu, enggak. Tapi yang dicari itu adalah bagaimana mereka bisa berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Kalau tujuannya itu adalah menciptakan kedamaian atau kestabilan, ya bagaimana agar setiap komponen itu saling mengalah biar tujuan utama kestabilan itu tercapai.
Dan yang terakhir adalah adaptation. Jadi bagaimana sebuah sistem ini akhirnya biar stabil ya, karena kayak tadi disebutkan bahwa sistem itu adalah sebuah yang dinamis, maka kemungkinan dia untuk mendapatkan hal-hal baru itu juga besar, tapi gimana caranya hal baru itu tidak memicu konflik. Nah, itu adalah sistem. Jadi dia berusaha menjaga bagaimana sistem yang sudah ada, aturan yang sudah ada itu akan tetap selalu dilakukan, akan tetap seimbang biar tidak ada menimbulkan konflik-konflik yang selanjutnya. Nah, teori ini mirip dengan teori fungsionalisme. Fungsionalis gitu ya. Kalau tadi sistem itu lebih patokannya ada pada sistemnya, kalau teori fungsionalis itu lebih membahas kepada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Bisa ya bedainnya ya. Jadi kalau sistem tuh gimana caranya sistem ini stabil. Gimana caranya saya nge-maintain sistem ini biar nggak gonjang-ganjing. Gitu ya. Gimana caranya saya harus menerima masukan-masukan biar tidak terjadi konflik, tapi semuanya terakomodir. Sedangkan kalau di teori fungsionalisme ini, bagaimana kita tuh kayak mengintervensi setiap komponennya, gimana caranya dia bisa bermanfaat untuk komponen-komponen lainnya. Entah kita kasih pelatihan dan segala macam. Sebentar ya. Ya, jadi perbedaannya adalah seperti itu. Kalau saya ibarat katanya itu eh, mobil ya, kita itu kalau teori sistem lebih membahas gimana caranya mobil ini bisa bergerak, bagaimana caranya mobil ini tidak mogok, bagaimana setiap eh, ya pokoknya bagaimana mobil ini bisa bergerak dengan lancar tanpa hambatan gitu. Karena kita melihat sebagai sebuah kesatuan sistem. Sedangkan kalau teori fungsionalisme itu kita melihat dari komponen mobilnya. Bagaimana saya membuat ban yang kalau saya pakai dimasukkan di mobil ini, ban itu bisa bermanfaat untuk mobil tersebut. Bagaimana saya menciptakan sebuah setir untuk setir itu nanti bisa membantu mengarahkan mobil ini ke jalan yang benar dan segala macam komponennya yang lainnya. Ya, jadi perbedaan dasarnya di situ. Jadi kalau nanya mirip-mirip, pada prinsipnya adalah dua hal ini menjelaskan bahwa semua saling mempengaruhi, semua saling bermanfaat untuk komponen yang lainnya, dan kalau misalnya ada yang apa istilahnya ya, ada yang nggak stabil, maka akan membuat keseluruhan sistem itu jadi nggak stabil. Karena yaitu tadi, karena setiap bagian itu berfungsi untuk bagian yang lainnya dan saling mempengaruhi. Prinsipnya begitu. Oke, next adalah teori konflik. Nah, ini selama ini mungkin kita seringkali menganggap konflik itu adalah sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang selalu berdampak negatif, dan sesuatu yang biasanya menimbulkan kerusakan. Ya kan? Tapi ternyata teori ini mengatakan bahwa tidak selalu loh konflik itu akan memberikan dampak yang negatif. Bahkan dengan adanya konflik, perubahan itu bisa terjadi. Kalau tidak ada yang merasa resah dengan sebuah hal, maka kelompok masyarakat itu akan begitu-begitu aja. Kayak misalnya
apa ya, kayak mungkin ya ya mirip ya sama kejadian yang tadi saya ceritakan. Kalau si eh, kelompok masyarakat itu tidak resah dengan kejadian angka kematian bayi yang tinggi, maka angka itu mungkin akan terus terjadi gitu ya. Sampai akhirnya ada seorang tenaga kesehatan, kebetulan di sana bidan desa yang akhirnya mulai resah. Ada apa ini? Akhirnya dia eh, melawan melawan pemikiran-pemikiran yang ada, budaya yang di sana rata-rata masih pakai dukun bayi pada awalnya. Lalu mulai merubah budaya itu kan susah ya. Bagaimana orang yang awalnya harus ke dukun bayi, terus harus percaya untuk berangkat ke tenaga medis, untuk ke bidan desa yang terdekat, itu kan nggak mudah gitu ya. Mereka, si bidan desa tersebut harus menghadapi konflik dengan segala rupa, sampai akhirnya konflik ini berhasil dilewati dengan baik. Angka kematian bayi di sana sudah mulai ditekan. Itu. Jadi artinya apa? Konflik itu tidak selalu menghasilkan pada kehancuran dan segala macamnya. Nah, konflik itu biasanya muncul karena adanya aturan, betul ya? Adanya kesepakatan yang sudah diatur sebelumnya dan sudah disepakati, lalu ada satu atau dua atau lebih orang ataupun kelompok yang tidak sepakat, yang akhirnya merasa butuh perubahan. Begitu toh, yang terjadi di negara kita pun begitu ya kan, pasti ada pro dan kontra. Kita sudah ada aturan tapi masih aja ada orang yang tidak puas dengan aturan tersebut. Nah, sebetulnya karena tadi berhubungan dengan teori sistem, tujuan dari pemerintah sebagai pihak yang saat ini berkuasa adalah sama, bagaimana membuat sistem kemasyarakatan itu berjalan dengan baik, berjalan tanpa ada konflik. Tetapi balik lagi, nggak semua orang bisa menerima aturan yang sama. Nah, kalau dari dulu ini masyarakat kita diem-diem aja dengan segala aturan, itu mungkin tidak mungkin ada perubahan-perubahan dari kebijakan-kebijakan yang ada. Ya kan? Dengan adanya mungkin mahasiswa yang demo, masyarakat yang demo, itu kan menunjukkan adanya konflik, itu menunjukkan adanya ketidaksepakatan. Dengan adanya ketidaksepakatan, maka ada kemungkinan untuk para pihak yang ada di atas mengkaji ulang apa yang sudah dilakukan. Harapannya begitu, ya kan? Harapannya begitu. Teorinya begitu. Walaupun pada prakteknya ya balik lagi siapa yang berkuasa pada saat itu. Itulah kenapa karena kita berada pada sebuah sistem masyarakat yang punya pemimpin dan yang punya yang pimpinan tertinggi itu ada pada presiden, maka penting untuk kita sebelum memilih kita menentukan apakah presiden tersebut memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Jadi bukan cap cip cup tuh milih coblos-coblosan, itu nggak cap cip cup lagi, tapi benar-benar memilih sesuai dengan visi misinya. Jadi jangan ada yang golput gini itu karena ini yang akan menentukan aturan-aturan apa yang akan kita sepakati ke depannya. Termasuk di bagian kesehatan. Nah, kesehatan ini nggak akan selesai kalau dikerjakan oleh satu kementerian. Nggak akan selesai. Kita ngomongin kesehatan, itu masalahnya kan bukan ada pada kesehatan aja kan. Orang sakit itu kan kalau kita lihat teori yang tadi itu, ada HL belum menyebutkan teori, sehat itu bukan hanya dari perilaku, tapi juga dari lingkungan, ya kan? Nanti juga dari genetik dan dari segala macamnya. Lingkungan misalnya bagaimana tempat dia tumbuh, bagaimana dia tinggal di daerah yang kumuh misalnya, itu juga mempengaruhi. Nah, artinya apa? Tempat tinggal kumuh, masalah ekonomi, berarti nggak cukup dong diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan. Kayak gitu. Nah, tapi balik lagi,
kebijakan-kebijakan yang sudah diusulkan akan di-ACC atau tidak oleh pimpinan tertinggi. Kayak gitu. Karena dia yang nantinya akan menentukan apakah ini memicu konflik atau tidak. Jadi tugas pemimpin itu pasti akan berat sekali karena dia juga harus mempertimbangkan dari setiap usulan kebijakan yang atau aturan yang disiapkan oleh para kementerian ini, contohnya ya, mana yang paling minim konflik, mana yang paling bisa mencapai tujuan tapi yang minim konflik. Karena kan balik lagi, sistem kita pengen sebuah sistem yang udah stabil jadi tetap aja stabil. Latent, pattern, maintenance yang tadi disebutkan di teori sistem. Ya. Jadi konflik itu seperti itu, teori konflik. Jadi selalu ada yang memicu, maka akan muncul adanya perubahan, tapi ketika konflik itu tidak bisa diatasi, maka akan terjadi kehancuran. Begitu, dan itu pun yang akan terjadi di masyarakat. Ketika kita datang ke mereka, kita memberikan intervensi tertentu tapi mereka tidak bisa terima, dan kita pun tidak bisa membantu mereka menerima, maka yang ada adalah ya udah nggak match aja, nggak akan ketemu nih solusi di antara kedua belah pihak. Tapi kalau dengan adanya konflik dari mereka kita bisa saling bekerja sama, maka ya bisa jadi ada kesepakatan baru. Yang kesepakatan baru ini disetujui oleh dua belah pihak, kita dan mereka. Gitu ya, itu teori konflik. Nah, teori perilaku pertukaran. Teori ini itu bisa dibilang apa ya? Teori yang menjelaskan kenapa orang-orang itu kalau dikasih iming-iming dia akan cenderung berperilaku yang diharapkan. Karena kalau menurut si teori ini bahwa interaksi sosial, aktivitas-aktivitas sosial itu bisa dilihat atau dilihat atau dianalisis melalui transaksi ekonomi. Contohnya seperti ini. Ada 5 proposisi yang sebetulnya ini mirip dengan proposisi yang ada pada transaksi ekonomi. Yang pertama adalah proposisi sukses. Semakin sering suatu tindakan menghasilkan imbalan, semakin kuat kecenderungan individu berperilaku. Jadi dari sini teman-teman udah bisa ini nih. Oh, pantas si ini kalau dikasih misalnya kalian datang ke intervensi apa gitu, kalau dikasih iming-iming cepet banget datangnya. Oh, pantas aja orang-orang ini kalau misalnya saya kasih woro-woro datang ya, nanti akan ada minyak goreng gratis. Datang semua kumpul. Ramean bahkan nyerbu bahkan. Karena kita menjanjikan ada imbalan dan orang berperilaku salah satunya karena mendapatkan imbalan. Cenderung berperilaku karena mendapatkan sesuatu. Nah, proposisi kedua, ketika di pengalaman sebelumnya, ingat teori aksi ya, orang kan beraksi atau bertindak berdasarkan pengalaman. Nah, di sini dijelaskan ketika di masa lalunya atau di pertemuan sebelumnya dia mendapatkan imbalan yang sesuai yang dia mau, maka ketika ada aktivitas serupa, dia akan cenderung mau. Wah, seru loh pengalaman kemarin. Aku tuh dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Wah, ada lagi besok datang. Ah, siapa tahu dapat sama kayak kemarin. Proposisi stimulus. Yang ketiga, proposisi nilai. Semakin tinggi imbalan yang diterima oleh individu, semakin tinggi pula kemungkinan individu bertindak. Kalau misalnya kita iming-imingnya hanya ibu bapak datang ya, nanti akan kita kasih mie instan masing-masing 1 bungkus. Bisa jadi nilainya 70 misalnya gitu buat mereka. Ada kelompok lain yang ingin mengundang mereka. Bapak Ibu datang ya, di tempat kita akan dapat
minyak goreng. Secara harga aja minyak goreng lebih mahal daripada satu bungkus mie instan. Mana yang sekiranya akan didatangi? Tentu saja yang ngasih imbalan yang lebih tinggi. Ya kan? Itu tuh kayak, ya inilah, jadi kayak sifat-sifat manusia yang seperti ini yang akhirnya bisa menjelaskan kenapa orang itu berperilaku. Karena ternyata ada imbalan, ada dia punya pengalaman masa lalu yang oke, dan segala macamnya. Tetapi cara ini, imbalan ini akan ada titik jenuhnya. Ibarat kita kayak minum, kita lagi haus, kita minum sedikit kurang, banyak banyak banyak, akhirnya kita ada pada level, aduh, udah aku udah nggak haus lagi nih. Akhirnya apa? Konsumsi airnya kan turun kan? Walaupun kita lagi haus banget. Sama, ketika kita memberikan imbalan yang sama atau senilai dalam jangka waktu yang lama, orang akan mikir, ah elah, begitu doang, paling juga nanti dapatnya ini lagi, ah bosen, ah gitu-gitu doang. Nah, akhirnya harga yang aslinya itu tinggi, yang awalnya minyak goreng itu buat mereka tuh mewah, lama-lama mereka akan menganggap minyak goreng itu adalah sebuah hal yang biasa. Akhirnya apa? Mereka akan menuntut harga yang lebih tinggi untuk sebuah imbalan. Ini yang akhirnya membuat kita harus berhati-hati ketika kita mau memberikan imbalan untuk aktivitas apapun. Ketika kita nanti memberikan intervensi, sebetulnya memang wajar ya memberikan mereka imbalan karena itu untuk dalam tanda kutip membeli waktunya mereka gitu. Tetapi teman-teman juga harus ingat proposisi kekurangan ini. Kalau kita terus-terusan seperti itu, maka suatu hari nanti kita yang akan susah karena mereka akan menuntut lebih. Karena apa? Ke nomor 5, proposisi persetujuan. Kalau mereka mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi mereka, mereka akan cenderung anarkis, agresif. PR banget kan? Jadi niatnya cuma mau bikin mereka datang penyuluhan, bikin mereka happy, tapi karena mungkin program kita tuh adalah program yang berkelanjutan, yang nggak cuma satu kali pertemuan, tapi rutin pertemuan, dan kita harus membudgetkan itu apa namanya mungkin minimalis, jadinya kita memberikan imbalan yang sama terus-terusan, maka di saat pertemuan kunci, misalnya di pertemuan ke-7, tapi orang sudah males datang. Padahal itu pertemuan kunci. Kenapa? Ya mungkin karena imbalannya udah nggak berharga lagi buat mereka. Nah, ini yang harus teman-teman hati-hati. Ini bisa diterapkan di segala apapun ya, teori ini. Mungkin nanti soal ujiannya, saya akan meminta teman-teman menjelaskan, ini contoh ya, belum tentu akan keluar, tapi siapa tahu, jaga-jaga aja gitu ya. Kira-kira nih imbalan apa ya yang selain berbentuk barang tapi bisa membuat orang itu mau bertindak. Nah, teman-teman mungkin nanti akan saya minta mengisi dari proposisi sukses sampai proposisi persetujuan itu, nanti kalau diterapkan di eh, teori ini tuh bagaimana? Apa yang bisa teman-teman lakukan? Karena apa? Karena kan kita itu kan menawarkan kesehatan ya. Kita tuh kan edukasi kesehatan tuh menawarkan agar orang itu lebih sehat, orang itu lebih pintar dan segala macamnya. Dan itu kan bukan sesuatu yang bisa dilihat. Sehat itu kan sebetulnya kayak sesuatu yang sehat itu kayak mana sih gitu. Kadang orang itu ngerasa flu dikit aja dia masih tetap sehat kok selama dia masih kerja. Jadi sehat seperti apa yang ingin kita tawarkan ke mereka? Saya ngerasa sehat kok. Enggak, Pak. Bapak ini enggak sehat. Kan kita harus menyamakan dulu persepsi sehatnya itu. Biar nanti ketika kita menawarkan kesehatan yang baru, orang itu akan percaya. Nah, itu lebih menantang dibandingkan hanya ngasih imbalan berupa barang. Barang bisa dilihat, bisa langsung dipakai. Sehat. Nah, silahkan dipikirkan dari sekarang bagaimana nanti teman-teman menjawab itu kalau keluar dari soal ujian. Ya, next. Masalahnya untuk perilaku pertukaran ini,
orang-orang itu cenderung akan membandingkan dengan orang lain. Sesuatu yang dianggap mewah di sebuah kelompok, bisa jadi di kelompok lainnya tidak mewah, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau di satu kelompok kita menganggap satu bungkus mie instan itu sudah sangat berharga, nggak bisa tuh kita taruh di kelompok yang lain. Otomatis kita harus naikkan, kita kasih value yang lebih tinggi, kita kasih minyak goreng. Nanti yang mie instan protes, loh kok RT sana dapat minyak goreng, kok kita cuma dapat mie instan misalnya. Itu jadi menimbulkan wah udahlah nggak usah datang lagi, Mbak Masnya pilih kasih. Nah loh, susah juga kan? Jadi memang di satu sisi memberikan imbalan itu akan memudahkan kita untuk menggait orang, untuk mengumpulkan pasukan, untuk mengumpulkan massa ketika kita memberikan edukasi atau apapun itu. Tetapi itu juga bisa jadi bumerang kita ketika ya balik lagi ke proposisi-proposisi yang tadi. Gitu. Jadi silahkan difikirkan ketika teman-teman nanti suatu hari nanti ada yang bekerja sebagai K3, bagaimana caranya membuat pekerja itu mau menggunakan APD berdasarkan proposisi-proposisi yang tadi, apa yang kalian bisa tawarkan sampai akhirnya mereka mau menggunakan APD. Karena berdasarkan kejadian nih ya, berdasarkan hasil PBL kakak-kakak kelas kalian, yang di K3, hampir semua permasalahan yang ditulis dalam laporan pekerja tidak mau menggunakan APD. Itu PR kalian tuh kalau yang mau K3 tuh. Kenapa ya? Kok rata-rata selalu begitu? Ada yang merasa tidak dalam bahaya. Ada yang merasa sudah senior. Yang PR itu yang sudah senior. Karena ya kan kita tidak tahu ya musibah itu akan datang pada kapan gitu. Nah, coba kalian nanti iseng-iseng nih kalau lagi gabut gitu ya, masukkan tawaran kalian bagaimana kalian merubah kelompok pekerja yang awalnya nggak mau pakai APD ke pakai APD, pakai proposisi-proposisi yang tadi. Kalian bisa pertimbangkan kalau saya ngasih ini, imbalannya ini, mereka mau bertindak. Tapi apa ya, bentuk imbalan apa ya yang sekiranya itu nilainya akan terus bertambah dan segala macamnya. Gitu, ya. Ini adalah teori terakhir, teori interaksi simbolik. Teori ini itu bisa dibilang teori interdisipliner. Artinya karena interaksi itu adalah wilayahnya sosiologi, sedangkan simbol adalah punyanya komunikasi. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan interaksi setelah adanya kesepakatan simbol. Jadi orang berinteraksi karena dia saling bisa bertukar simbol. Dia melakukan simbol apa, dia menggunakan simbol yang sama. Kita di sini bisa berkomunikasi, saya harapkan bisa dua arah karena ada simbol bahasa. Bahasa yang kita pakai sama-sama bahasa Indonesia. Kalau di sini saya ngomong pakai bahasa Jawa, kalian jelas tidak paham. Nah, kalau kalian tidak paham, bagaimana kita bisa berinteraksi dua arah? Kan begitu. Jadi intinya interaksi simbolik itu seperti itu. Jadi orang akan berinteraksi dengan orang lainnya melihat simbol-simbol yang disepakati. Ketika dia bisa paham simbol yang disampaikan lawan bicara, dan lawan bicara pun juga paham dengan simbol yang disampaikan oleh yang tadi diajak ngobrol. Nah, menurut Bloomer, ini ada 5 konsep dasar. Yang pertama adalah konsep diri. Yang kedua adalah konsep perbuatan. Jadi maksudnya itu orang beraktivitas itu, orang bertindak itu bukan semata-mata karena respon tubuhnya aja. Kayak misalnya nih, kalian dipukul, belum tentu kan kalian akan balik mukul, ya toh. Kalau misalnya itu bentuk respon biologis, ketika kita dipukul, mungkin kita akan pukul balik. Tapi kita konsep ini dipakai bahwa konsep ini menjelaskan bahwa ketika kita dipukul,
ketika kita tidak memukul balik, itu karena banyak pemikiran-pemikiran yang ada di kepala kita. Oh, saya tidak pukul balik karena bisa jadi saya tidak mau memperpanjang permasalahan. Oh, nanti kalau saya pukul, dia pukul balik. Nanti kalau dia pukul balik, saya pukul balik lagi. Kapan ini ada ujungnya? Oh, saya dipukul rasanya sakit. Saya nggak mau mukul karena saya tidak mau menyakiti orang tersebut. Artinya apa? Artinya pemilihan perilaku untuk tidak balik mukul itu adalah hasil pemikiran kita, bukan respon biologisnya aja. Itu konsep dari interaksi simbolik. Nah, konsep objek yang menjelaskan bahwa perilaku kita ini, interaksi yang kita lakukan ini, karena kita berada di sebuah kelompok, di sebuah situasi, di sebuah tempat yang membuat kita bisa bertindak ataupun tidak bertindak. Nah, hubungannya sama konsep interaksi sosial yang keempat, konsepnya adalah ketika kita mau berinteraksi, kita berusaha memahami apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain rasakan, sehingga kita bisa memilah kita mau berinteraksi atau tidak. Nah, yang terakhir, kalau misalnya kita bisa memahami, kita sudah sepakat dengan simbol-simbol yang tadi, kita bisa menyampaikan apa mau kita dan apa yang mereka mau, harapannya adalah kita bisa saling berinteraksi dengan baik. Itu tadi kenapa saya sampaikan bahwa ketika kita mau berinteraksi dengan sebuah kelompok, maka kita nggak bisa tuh sama-sama kekeh dengan masing-masing sendiri-sendiri gitu. Maunya kita apa, maunya dia apa, pokoknya saya maunya begini, pokoknya dia maunya begitu, nggak bisa. Nggak akan ketemu di konsep yang E. Nggak akan ada interaksi selanjutnya. Mau nggak mau harus ada yang ngalah. Mau nggak mau, bukannya ngalah untuk yang satunya maju ya, tapi bagaimana caranya kedua belah pihak sama-sama bisa menyepakati simbol baru yang akhirnya simbol itu yang digunakan untuk berinteraksi selanjutnya. Oke. Yang penting pada konstruksi interaksi ini adalah satu, dia fokusnya pada interaksi manusia dan dunia. Mungkin kalau kita bilang dunia itu kayak terlalu wow gitu ya. Maksudnya itu adalah interaksi manusia dengan orang-orangnya, dengan lingkungan sekitarnya, dengan ya apapun komponen yang ada yang ya kayak tadi konsep objek, bahwa kita berada pada satu kelompok, satu objek lainnya gitu. Kita tuh nggak sendirian loh di situ gitu. Yang kedua, pandangan bahwa baik pelaku maupun dunia sebagai proses yang dinamis bukanlah yang statis. Artinya ketika kita mau berinteraksi dengan seseorang, kita juga harus percaya bahwa dia bisa berubah, kita bisa berubah, tergantung nanti bagaimana cara kita bersepakat. Dan yang ketiga, nilai yang dilekatkan pada pelaku untuk nilai yang dilekatkan pada kemampuan pelaku untuk menginterpretasikan dunia dan masyarakat sosial. Jadi nilai-nilai yang dianut itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Yang nantinya nilai ini pun juga menjadi sebuah simbol apakah kita bisa bertukar nilai atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka kemungkinan besar interaksi itu tidak bisa dijalankan. Oke. Nah, keunikan dan dinamika sosial dalam proses interaksi simbolik menuntut manusia peka dan kritis dalam menginterpretasikan simbol yang muncul dalam interaksi sosial. Simbol itu kan macam-macam kayak tadi saya sampaikan. Dia bisa berupa bahasa, bahasa pun bisa verbal maupun non-verbal.
Dia juga bisa berupa nilai-nilai tertentu dan segala macamnya. Jadi kita harus peka dulu nih, kalau kita mau berinteraksi dengan orang lain, kita harus peka dengan, misalnya kalau dia diam aja, itu artinya apa? Apakah dia itu bersepakat atau justru dia tidak bersepakat? Itu kita harus peka. Kayak saya dulu tesisnya kan ambilnya tentang asertivitas perilaku seksual pranikah pada remaja. Asertivitas itu adalah bagaimana seseorang remaja bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasa kepada pasangannya. Nah, kejadiannya adalah pada saat itu saya bertanya kepada teman-teman yang cowok, remaja cowok, apa yang membuat remaja cowok ini berinisiatif untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual ya teman-teman tahu sendirilah ya, mulai dari berpelukan, berciuman, dan segala macamnya. Rata-rata teman-teman putri mengatakan bahwa itu dimulai dari teman pasangan prianya. Oke. Nah, di sini nih ada interaksi yang nggak match. Kenapa? Ternyata ada simbol yang tidak disepakati gitu cara berkomunikasinya. Remaja putri sebetulnya tidak mau diajak beraktivitas seksual gitu ya. Dia menunjukkan gestur tubuh penolakan dengan cara menggoyangkan bahu. Ketika misalnya dipegang bahunya, dia akan menggoyangkan bahunya. Nah, teman pria pasangannya menganggap bahwa itu adalah malu-malu mau. Gak match dong di sini. Sedangkan si teman putri ini, si remaja putrinya menganggap dia kalau misalnya ngomong secara verbal, itu akan menyakiti pasangan. Kalau dia menolak secara verbal, dia akan menyakiti pasangan. Sedangkan si yang laki nih, lah kalau nggak mau bilang, gitu loh. Ini udah nggak match nih. Jadi bagaimana ada interaksi yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak ketika ada simbol yang tidak disepakati. Jadi yang satunya mau pakai gestur tubuh, yang satunya mau pakai bahasa verbal. Yang bahasa verbal pun diartikan berbeda di antara kedua belah pihak. Paham ya sampai sini ya? Jadi ibarat kata, kalau kita mau turun ke masyarakat, kalau misalnya kita mau bisa diterima oleh mereka, maka kita juga harus tahu artinya mereka tidak hadir itu apa. Kalau mereka diem tanpa pertanyaan itu artinya apa? Kita harus peka. Ketika mereka berbincang dengan temannya bisa cekikian, tapi ketika sama kita enggak, itu artinya apa? Itu kita harus peka. Karena yang kita hadepin itu manusia, yang kita hadepin itu masyarakat, yang kita itu hari ini, misalnya hari ini kita datang, dia bisa happy-happy, besoknya dia bisa melempem, itu sangat mungkin terjadi. Beberapa kali saya melakukan intervensi di anak-anak remaja, terus juga saya kebanyakan remaja sih ya. Misalnya hari ini mereka ada beberapa kali itu kita datang pernah melakukan edukasi kesehatan reproduksi waktu itu. Hari pertama pecah banget tuh, mereka semangat banget. Hari kedua melempem total. Nah, kan ini kita yang harus cari tahu ada apa? Apa yang salah? Apakah dari materi yang saya berikan itu ada yang tidak mereka sepakati? Ataukah ada nilai-nilai yang saya langgar ketika di awal? Oh, ternyata benar. Ketika materi awal, saya salahnya pada waktu itu memang menyamaratakan setiap kelompok sekolah. Jadi waktu itu kita memberikan edukasi ke kelompok apa ya namanya itu, kelompok sekolah biasa negeri dan juga ke pesantren. Nah, di awal saat di pesantren pecah karena mereka mendapatkan mungkin pengalaman baru kali ya. Case Pro itu kan menjadi sesuatu yang sangat seru dibahas ketika anak-anak remaja. Besoknya melempem total karena mereka udah dapat tausiah baru dari para ustadznya. Pun saya juga kena. Ternyata mohon maaf, Mbak terlalu frontal, terlalu ini harusnya ini nggak boleh dibahas gini 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 gini. Nah, itu ternyata. Jadi jangan selalu teman-teman menganggap yang rame itu pasti mereka menerima, akhirnya kita lost sampai kita lupa bahwa kita punya batasan, itu nggak bisa. Nah, nanti ujung-ujungnya apa? Akhirnya
ada hal-hal yang jadinya kita harus batasi, tapi bagaimana kita bersepakat dengan sekolah, mana-mana saja yang ingin kita sampaikan, tapi kita juga harus bersepakat dengan nilai-nilai yang diatur oleh sekolah. Gitu. Itu adalah esensi dari interaksi simbolik. Gitu. Sudah. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Saya harap teman-teman topik teori sosiologi ini jadi topik yang walaupun teman-teman nggak hafal, tapi teman-teman bisa, oh teori aksi itu begini, oh teori sistem itu begini, oh teori interaksi simbolik itu begini. Nggak harus hafal kata per kata yang sudah saya sampaikan ya, tapi minimal teman-teman kebayang kalau mendapatkan sebuah kondisi tertentu, teman-teman bisa langsung cari di otak, aku kira-kira bisa pakai teori yang mana ya? Gitu. Tapi teori ini kan saya hanya menjelaskan permukaan nih. Teori aslinya mah lebih dalam lagi, kayak misalnya teori sistem dan fungsionalisme tuh kalau teman-teman mau baca literatur aslinya lebih dalam lagi. Cuma kan karena nanti kemungkinan banyak kita lebih pakai teori perilaku, ya teori sosiologi akan kita pakai, tapi biasanya akan lebih banyak teori perilaku, jadi saya nggak terlalu mendalami gitu. Nanti beda saat saya menjelaskan teori perilaku, itu mungkin akan lebih dalam lagi dibanding ini. Gitu. Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Oke, berarti waktunya saya bertanya. Tanyanya apa ya? Oke, ini aja deh. Kalau tadi misalnya saya sampaikan bahwa kesehatan itu menjadi sesuatu yang tidak terlihat untuk kita tawarkan kepada orang lain dalam, misalnya kita mau menawarkan imbalan, imbalannya adalah berupa sehat. Sedangkan menurut mereka sehat itu mereka tuh tidak bisa mendeskripsikan gitu. Menurut teman-teman, sehat seperti apa yang bisa kita tawarkan sebagai sebuah imbalan dari sebuah edukasi kesehatan? Ada yang mau mencoba menjawab? Kalau tidak ada, mas saya yang panggil. Sehat seperti apa yang bisa kalian tawarkan, atau kesehatan yang bisa dikaitkan dengan hal apa ya kalau yang membuat mereka tuh bisa melihat bahwa wah, saya mau tuh sehat yang itu gitu. Jadi bukan sehat yang Bapak Ibu bisa sehat gitu doang. Itu nggak bisa. Kalau kalian menjelaskan Bapak Ibu bisa sehat kalau Bapak Ibu berhenti merokok misalnya. Kalau Bapak Ibu berolahraga, Bapak Ibu bisa sehat. Sehat yang bagaimana? Itu yang harus kalian cari. Nah, apa yang bisa kalian tawarkan yang menurut teman-teman sehat yang itu tuh berharga buat orang lain? Bebas mau untuk remaja, untuk lansia, untuk para usia produktif, even untuk anak-anak, sehat yang seperti apa? Ada yang mau mencoba? Saya stop share dulu deh. Wah, tidak ada. Berarti waktunya saya bergerilya. Nur Sofi. Iya, kena. Gimana? Menurut Mbak Nur Sofi? Mana Mbak Nur Sofi? Menurut saya kayak ngadain sebentar, Bu. Ya, menurut saya itu kayak mengadakan konsultasi kesehatan gratis gitu, Bu. Kayak memberikan informasi tentang pola hidup sehat, terus sama kayak pencegahan penyakit, terus kayak mengedukasi para masyarakat gitu, Bu, untuk menjaga kesehatannya. Oke. Lalu definisi sehat seperti apa yang Mbak Nur Sofi tawarkan? Kan kayak tadi menjelaskan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat yang bagaimana yang Mbak Sofi, Mbak Nuru apa Mbak Sofi saya panggilnya ini? Sofia aja, Bu. Sofi ya. Jadi ya, iya kita menawarkan definisi sehat yang seperti apa. Bapak, Ibu kan misalnya bisa konsultasi gratis, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi kan kita perlu menawarkan eh, sehat, sehat definisi sehat yang menurut mereka itu berharga, sehat yang seperti apa? Apakah
sehat yang bisa menghasilkan uang 1 miliar dalam kurun waktu 1 tahun, sehat agar mereka bisa apa namanya, kalau anak-anak itu bisa pacaran, misalnya kayak gitu. Kita kan untuk kelompok masyarakat definisi sehatnya bisa beda-beda. Kalau lansia mungkin Anda bisa sehat sampai bisa menggendong cucu minimal 1 bulan atau 1 menit full. Nah, sehat seperti apa yang Mbak Nurul Sofi tawarkan? Mungkin kayak sehat lingkungan Bu, jadi kayak menjaga lingkungan lebih bersih, lebih sehat gitu Bu, buat kebersihan tempat tinggal. Terus sama sehat fisik mungkin Bu, untuk kayak menjaga pola makan, istirahat yang cukup gitu Bu, biar nggak gampang terkena sakit. Seperti itu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sofi. Ini masih belum terjawab yang banget nih. Saya coba satu lagi ya. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Nanti tetap boleh dapat jawab poin. dong. Boleh, boleh. Silahkan. Cuman kalau salah tolong dibenarkan ya, Bu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Paling kurang aja. Jadi Silahkan. gini Bu, misalnya kita lagi konsultasi ke lapangan Bu, Mm-mm. ngejelasin gimana kesehatan lingkungan, baik untuk kesehatannya gimana, dilarang membuang sampah sembarangan, terus menjaga air biar nggak apa sih namanya, biar nggak menggenang gitu Bu, jadi tempat Mm-mm. sarang nyamuk. Itu kan uh, untuk menjaga kesehatan juga ya Bu ya. Jadi misalnya kalau Oke. ada DBD, jadi kita menawarkan solusinya Bu Mm-mm. untuk menjaga kesehatan itu sendiri Bu, dari lingkungan misalnya. Buang sampah sembarangan bakalan mampet, terus juga air limbahnya, air sungainya jadi apa sih? Jadi banyak bakterinya, jadi nggak sehat. Gitu sih Bu menurut saya Bu. Nah, Kalau ada yang kurang. kalau saya yang dikasih penyuluhan itu, saya masih belum terbayang nih. Nanti resikonya ke saya apa ya? Gitu. Jadi kayak DBD, kalau saya kena DBD emang kenapa ya? Gitu. Terus kalau misalnya kalau airnya sungainya mampet, ada bakteri, efeknya ke saya apa ya? Nah, itu yang belum teman-teman harus bisa mengeksplor itu gitu. Jadi misalnya gini ya, eh, oh, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa membuang sampah pada tempatnya, maka daerah Bapak Ibu tidak banjir lagi, misalnya gitu. Ketika Bapak Ibu rumahnya tidak banjir lagi, maka Bapak Ibu bisa bekerja full dalam kurun waktu 8 jam sehari. Yang sebelumnya misalnya hanya kalau kalau kan rata-rata kalau udah yang kerendam banjir itu kan mereka nggak bisa aktivitas ya. Terutama kalau kita ngelihat pola lingkungannya yang daerah misalnya menengah ke bawah gitu ya, itu kan rata-rata pekerja harian kayak gitu. Sedangkan ketika mereka banjir, mereka tidak bisa mendapatkan uang untuk hidup hari itu, misalnya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menjaga lingkungan Bapak Ibu tidak banjir, ya, Bapak Ibu bisa bekerja. Bayangkan kalau lingkungan itu banjir, Bapak Ibu tidak mendapatkan penghasilan 0 rupiah, bahkan 0 rupiah 1 hari itu. Sedangkan Bapak Ibu kalau kondisinya tidak banjir, 100 ribu Bapak bisa dapat. 1 bulan Bapak bisa dapat 3 juta. Bapak pilih yang mana? Mau tetap di rumah ketika banjir atau tidak banjir? Nah, jadi itu yang akan akhirnya membuat mereka terfikirkan. Oh, jadi saya tuh nggak boleh buang sampah karena kalau nanti saya buang sampah sembarangan saya nggak bisa kerja. Kalau saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa makan. Nah, kalau saya nggak buang sampah sembarangan, lingkungan ini bersih, eh, nggak ada yang mampet-mampet lagi, saya bisa kerja, saya bisa ngojek misalnya, saya bisa jualan misalnya, saya dapat duit, saya bisa makan. Nah, itu yang akan lebih membuat mereka terbayang ketika mereka ditawarkan sebuah perilaku baru. Itu kenapa tadi saya sampaikan bahwa perilaku interaksi sosial itu bisa kita lihat atau bisa dianalisis melalui transaksi ekonomi. Dan caranya pun bisa kita pakai juga. Kita mau pakai hitung-hitungan untuk ngomongin mereka juga boleh gitu loh. Jadi itu sah-sah aja. Atau misalnya kalau kalau contoh lainnya teman-teman, kalau kita ngasih edukasi ke anak TK misalnya gitu ya. Adek harus sikat gigi.
Kalau misalnya adik tidak sikat gigi, adik giginya bolong misalnya, adik giginya lubang misalnya, adik akan kesakitan. Kalau adik kesakitan, adik tidak bisa jalan-jalan sama papa mama hari Minggu. Adik hari Minggu kan biasanya jalan-jalan, misalnya kayak gitu ya. Tapi karena adik kesakitan, adik di rumah aja. Jadi kita tuh kayak membuat mereka berpikir bahwa aku tidak bisa mendapatkan kesenangan ini kalau aku sakit. Gitu loh. Jadi kita berusaha menawarkan ketika mereka sehat, mereka bisa mendapatkan kesenangan-kesenangan yang apapun itu. Nah, itu yang harus kita nanti spesifikkan. Kita harus fungsinya kita mengenal sasaran kita biar kita tahu mereka itu sukanya apa. Nah, poin sukanya apa itu yang bisa kita jadikan kunci. Paham nggak sampai sini, teman-teman? Jadi ngasih bayangan setelah sakitnya ya Bu ya, Tidak setelah harus sakitnya. Lebih konsekuensinya gitu. tepatnya lebih tepatnya kita memberikan bayangan ketika dia sehat, dia bisa apa. Dan kalau dia tidak sehat, dia tidak bisa apa-apa atau apa dampaknya buat mereka kalau mereka sakit. Nah, dampaknya maupun kesukaannya itu harus kita bedakan di setiap kelompok. Nggak mungkin dong kita ngomong anak TK nanti adik bisa kerja, kan nggak mungkin. Nanti adik bisa dapat duit, anak TK mah belum ngerti duit, ya kan? Jadi kita mencari kesenangan sehat buat mereka itu adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan dengan menyenangkan. Beda kalau kita ngomongin sama usia produktif, yang dipikirin kan lebih kepada uang ya, bagaimana mereka mencari uang. Ya otomatis kalau mereka nggak bisa, atau kalau mereka sakit, mereka nggak bisa kerja. Berbeda lagi nanti dengan lansia. Nanti kalau kakek nenek sakit, kakek nenek nggak bisa ke rumah cucu, misalnya gitu. Kalau ada cucu nggak bisa gendong. Nah, jadi poin-poin itu yang akhirnya bisa membuat kita mendefinisikan sehat menjadi lebih luas. Kalau sehat kan menurut WHO bisa produktif, ya kan? Produktif dari setiap kelompok usia itu kan beda-beda. Produktifnya orang anak-anak, produktifnya anak remaja, terus ya dewasa, lansia, itu kan punya produktivitas sendiri-sendiri. Pun nanti kita bisa melakukan pendekatan kalau misalnya nanti ada yang pengen K3 ya, bapak-bapaknya ini sudah apa namanya nggak mau pakai APD, kita bisa cari tahu apa yang mereka suka sih sebetulnya. Oh, mereka suka nongkrong setiap pulang kerja. Bapak, kalau nanti Bapak misalnya itu jadi aktivitas rutinnya mereka gitu ya, itu kayak sesuatu yang kalau mereka nggak dapat itu mereka jadi kehilangan gitu. Bapak, kalau Bapak tidak pakai APD, kemungkinan Bapak sakit, Bapak nggak bakal bisa ngumpul loh sama teman-teman. Bapak bisa ketinggalan tuh obrolan-obrolan bapak-bapak yang lain. Nah, itu tuh memungkinkan kita untuk memberikan mereka ruang berpikir bahwa oh iya ya ternyata saya jadi nggak bisa ini itu kalau saya begini-begini. Oh, kalau saya mau ini itu maka saya harus begini-begini begini. Memang nggak cukup 1 kali 2 kali ngomong kalau kepada orang-orang apa namanya seperti ini. Apalagi untuk merubah perilaku itu kan nggak gampang. Tapi ini bisa kita jadikan alternatif tambahan dibandingkan kita hanya memberitahukan tentang manfaat berhenti merokok, manfaat menggunakan APD. Oh iya biar selamat dari pekerjaan. Oh iya biar apa segala macam. Tapi kan buat mereka sehat yang bagaimana. Nah, itu yang kita bisa cari tahu nanti apa namanya next time-nya seperti itu. Terbayang ya, teman-teman ya? Terbayang Bu. Semoga semakin terbayang sih. Jadi banyak yang bilang Kesmas itu seni. Benar seni karena kita bisa ketemu sama masyarakat dan itu tuh bisa dengan berbagai cara, berbagai tantangan, setiap kelompok itu bisa beda-beda, bahkan ngomong satu orang ke orang lain tuh harus dengan nada yang berbeda, dan kita nggak bisa selalu menggunakan cara yang sama untuk kelompok yang berbeda. Gitu. Itu kenapa dibilang seninya tuh di situ. Oke, terima kasih Mbak Sofi dan Mas Kadafi. Jadi nanti Mbak Desma minta tolong dicatat ya, siapa tadi Mbak Sofi dan Mas Kadafi untuk di keaktifan hari ini. Baik, Ibu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga materi hari ini jadi semangat untuk kita ketemu materi minggu depan. Materi minggu depan insya Allah topiknya tentang stratifikasi sosial. Jadi mungkin mau dibaca-baca dulu boleh. Jadi bagaimana kita mengelompokkan kelompok-kelompok masyarakat, ternyata ada
tingkatannya kayak gitu ya. Oke, sehat-sehat selalu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Siang Ibu, terima kasih Ibu. Sama.